Film dibuka dengan memperlihatkan aula pedang kerajaan Yan, di mana pedang-pedang kesatria yang terdahulu tersimpan di sana. Putri Fei-er yang merupakan satu-satunya pewaris tahta kerajaan Yan, meminta Jenderal Muyong, salah satu orang yang ia percaya, untuk menjaga sang ayah dalam pertempuran besok. Esok harinya, ribuan tentara kerajaan Yan terlibat pertempuran sengit dengan kerajaan Zhao. Dan saat itulah, Kaisar Yan terluka saat salah satu anak panah berhasil menembus tubuhnya. Namun beruntung, Kaisar Yan berhasil dibawa menjauh dari medan pertempuran. Di tempat lain, Putri Fei-er sedang membantu petugas medis untuk mengobati para tentara Yan yang terluka. Sampai kemudian, seorang utusan datang membawa kabar tentang kondisi sang ayah dan memintanya untuk segera kembali. Kaisar Yan yang merasa tak mampu lagi bertempur, meminta Muyong untuk menggantikan posisinya memimpin pasukannya di medan pertempuran. Lalu saat semua orang pergi, Kaisar Yan coba memperingatkan Muyong untuk berhati-hati pada musuh yang tak terlihat yang mungkin berada di antara mereka. Muyong yang mengerti dengan maksud Kaisar Yan, berjanji tak akan mengecewakan sang kaisar, dan bergegas kembali ke medan pertempuran. Jenderal Muyong menepati janjinya. Ia berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Zhao dan membawa kemenangan untuk pasukan Yan. Kembali pada sang kaisar, ia meminta Fei-er untuk menyerahkan pedang burung swallow pada Jenderal Muyong saat ia kembali, yang artinya Kaisar Yan akan menobatkan Muyong sebagai penerus tahta kerajaan Yan. Lalu saat Fei-er pergi untuk mengambil obat, Huba yang merupakan keponakan Kaisar Yan menyelinap ke dalam tenda kaisar. Ia mempertanyakan keputusan sang kaisar tentang pengangkatan Muyong yang seorang yatim piatu sebagai panglima utama. Sang kaisar kemudian menjelaskan, jika hubungan darah tak lantas membuatnya pantas menjadi seorang pemimpin. Berbeda dari Huba, Muyong lebih peduli pada pasukan dan rakyat kerajaan Yan. Tak terima dengan keputusan tersebut, Huba diam-diam menghabisi sang kaisar. Jasad Kaisar Yan akhirnya dibawa kembali ke kerajaan Yan beserta seluruh pasukan yang tersisa. Di dalam aula pedang, Perdana Menteri Teng menyampaikan wasiat terakhir sang kaisar, yaitu mengangkat Muyong sebagai panglima utama. Erbao yang merupakan pengikut Huba langsung menentang hal tersebut, karena menilai seorang yatim piatu tak pantas memimpin kerajaan. Fei-er juga sebenarnya berniat menyampaikan wasiat lain, jika pedang burung swallow telah dititipkan padanya untuk diberikan pada Muyong. Namun belum sempat mengatakannya, Muyong menyela jika mendiang sang kaisar telah menunjuk Fei-er sebagai penerusnya. Lagi-lagi, Erbao menentang hal tersebut, karena menganggap wanita yang tak memiliki kemampuan bertempur tak akan bisa memimpin kerajaan. Mendengar kata-kata yang tak sopan, Muyong sempat marah. Namun beruntung, Fei-er berhasil meredakan situasi. Fei-er kemudian memutuskan untuk menjalani pelatihan militer, sementara urusan kerajaan akan diserahkan pada Menteri Teng sampai ia selesai menjalani pelatihan. Dan siapapun yang menentang akan dieksekusi sebagai hukuman. Muyong sendiri ternyata sudah menjadi prajurit sejak ia masih anak-anak. Melihat kekhawatiran Muyong, Fei-er berjanji jika ia tak akan mengecewakan orang yang telah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Lalu esok harinya, Fei-er mulai menjalani pelatihan militer. Berbagai teknik bertarung dan cara menggunakan senjata ia pelajari dari Muyong. Di tempat lain, Huba memerintahkan seorang tabib membuat panah beracun untuk menghabisi Fei-er sebelum penobatannya sebagai ratu kerajaan Yan. Lalu saat Fei-er sedang berada di sungai, beberapa pembunuh bayaran muncul berusaha menghabisi nyawanya. Fei-er sempat berusaha pergi dengan kudanya, dan beruntung, seorang tabib bernama Duan Lan Kuan melihat hal tersebut yang kemudian membantu Fei-er secara diam-diam. Fei-er sempat tak sadarkan diri karena salah satu anak panah beracun sempat mengenai tubuhnya. Duan yang seorang tabib bergegas membantu Fei-er untuk mengobati luka-lukanya. Saat sadar, Fei-er berencana bergegas kembali ke kerajaan Yan, walau Duan sendiri sudah memperingatkannya jika efek racun masih tertinggal di dalam tubuhnya. Dan karena terus memaksa, sekali lagi, Duan memperingatkan Fei-er untuk beristirahat selama beberapa hari. Dan jika Fei-er terus keras kepala, Duan berjanji tak akan membantunya lagi. Jenderal Muyong yang menerima kabar hilangnya sang putri bergegas membentuk tim pencari untuk segera menemukannya. Lalu saat sedang mencari, ia menemukan beberapa anak panah beracun dan sebuah pedang milik pasukan Bulan Baru, pasukan yang telah mereka musnahkan 10 tahun yang lalu.
Lalu, mengapa pasukan bulan baru harus dimusnahkan? Nanti Mimin jelaskan. Di istana, Huba melanjutkan rencana jahatnya. Ia meminta Menteri Teng untuk segera melengsarkan Fei Er dari kedudukannya. Dengan tuduhan, Fei Er telah melarikan diri karena tak sanggup menjalani pelatihan militer. Setelah beberapa hari tinggal bersama, Fei Er dan Duan nampak semakin akrab. Fei Er sendiri sengaja merahasiakan identitas aslinya dari Duan. Sementara Duan beralasan jika ia hanya seorang tabib biasa yang sengaja tinggal jauh di dalam hutan untuk menjauhi peperangan. Setiap harinya, Fei Er sangat antusias membantu Duan untuk membuat sebuah balon udara. Hingga akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Tak terasa beberapa hari telah berlalu, dan kini tiba waktunya bagi Fei Er untuk kembali ke kerajaannya. Lalu sebagai salam perpisahan, Duan yang awalnya cuek tiba-tiba berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Di tengah perjalanan, keduanya tak sengaja bertemu dengan Muyong yang membawa beberapa pasukan. Dan dari sinilah, Duan mengetahui identitas Fei Er yang sebenarnya. Lalu saat dalam perjalanan, seorang tentara tiba-tiba muncul membawa berita buruk. Jika kerajaan Zhao mulai melancarkan serangan dan pasukan Yan sedang berada di ambang kekalahan. Baru saja tiba di camp, Perdana Menteri Teng kembali melaporkan berita buruk. Jika Huba tak mau mengerahkan pasukannya dalam pertempuran, kecuali Perdana Menteri Teng mau menyerahkan pedang burung swallow dan tahta kerajaan Yan pada dirinya. Dan hal tersebutlah yang membuat kerajaan Yan harus menelan kekalahan dari pasukan Zhao. Esok harinya, Fei Er memutuskan memimpin 2.000 pasukan yang tersisa untuk menghadapi 10.000 pasukan kerajaan Zhao. Di sisi lain, Kaisar Zhao yakin dapat memenangkan pertempuran dengan mudah. Ia juga menjanjikan hadiah 1.000 batang emas bagi siapa saja yang berhasil menangkap putri Fei Er. Lalu tak lama, pertempuran antara kedua belah pihak pun pecah. Di tengah pertempuran, Fei Er terlihat pergi ke dalam hutan. Kaisar Zhao yang melihat hal tersebut berusaha mengejar dengan beberapa pasukan. Tanpa mereka sadari, beberapa pasukan Yan sudah bersiap melakukan penyergapan. Fei Er berhasil mengalahkan Pangeran Zhao dalam duel 1 lawan 1. Kaisar Zhao juga nyaris tewas di tangan Muyong, namun beruntung Fei Er berhasil menghentikannya tepat waktu. Fei Er ingin kedua belah pihak dapat menghentikan pertempuran yang telah merenggut jutaan nyawa selama beberapa generasi. Ia kemudian memutuskan untuk melepaskan Kaisar Zhao dan putra mahkotanya, berharap dua kerajaan dapat hidup berdampingan dengan damai. Saat kembali, 12 perwira yang berada di bawah perintah Huba dicabut semua gelarnya dan pangkat mereka diturunkan sebanyak 3 tingkat. Sementara Huba sendiri diusir dari Aula Pedang dan gelarnya sebagai jenderal pasukan Yan akan dicabut. Setelah semua yang terjadi, Fei Er mulai disibukkan dengan urusan kerajaan. Namun fokusnya selalu teralihkan pada kenangannya bersama Duan. Jenderal Muyong yang mengetahui hal tersebut, kemudian membeberkan sebuah fakta mengerikan dari masa lalu. Ia menduga Duan bukanlah seorang pria biasa, melainkan salah satu pasukan bulan baru yang berhasil selamat dari serangan 10 tahun lalu. Pasukan bulan baru adalah pasukan terkuat yang tak pernah kalah dalam pertempuran. Pasukan yang sangat ditakuti oleh semua kerajaan. Lalu karena keberadaannya dianggap sebagai ancaman, 10 kerajaan bersatu untuk menghabisi semua pasukan bulan baru, termasuk wanita dan anak-anak. Di tempat lain, si tabib jahat kembali membuatkan panah beracun untuk Huba yang ia yakini tak ada penawar untuk racun tersebut. Dan setelah memastikan jika murid si tabib memiliki formula racun tersebut, lalu saat upacara penobatan dilaksanakan, Fei Er memutuskan untuk mundur dari tahtanya sebagai ratu dan menyerahkan kerajaan Yan pada Jenderal Muyong dan Menteri Teng. Fei Er sendiri memutuskan kembali ke dalam hutan untuk hidup bersama Duan. Namun sebelum pergi, ia berjanji pada Muyong jika ia akan kembali kapanpun kerajaan Yan membutuhkannya.
Tepat saat VR kembali, balon udara berhasil diselesaikan. Beruntung VR berhasil mengejar sebelum balon udara benar-benar terbang menjauh. Setelah terbang untuk beberapa saat, keduanya berhasil kembali dengan selamat. Dan karena suasana yang mendukung, terjadilah adegan mati lampu yang tak boleh tayang. Scene kembali berpindah ke kerajaan Yan. Perdana Menteri Teng melaporkan jika Huba sedang mengerahkan pasukannya. Muyong menduga Huba berencana melakukan kudeta untuk merebut tahta kerajaan Yan. Muyong lalu bergegas pergi menemui Duan, lalu memaksanya bertarung untuk menguji kemampuan Duan. Pertarungan tersebut berakhir imbang, dan setelah memastikan jika Duan akan mampu melindungi Fei-er, Muyong memintanya membawa sang putri pergi sejauh mungkin dari tempat tersebut, karena kerajaan Yan tak lagi aman. Saat Muyong kembali, kerajaan telah berhasil dikuasai oleh Huba. Ia juga menunjukkan potongan kepala Menteri Teng yang baru saja ia penggal. Muyong yang marah nyaris jatuh ke dalam perangkap. Beruntung beberapa pasukan yang masih setia muncul memberikan bantuan. Seorang diri, Muyong berhasil sampai ke kaki bukit, di mana beberapa pasukan yang selamat telah menunggunya. Ia kemudian memerintahkan pasukannya yang tersisa untuk pergi sejauh mungkin dari kerajaan Yan. Dan mulai hari ini, Muyong bukan lagi jenderal mereka. Di tempat lain, Duan memberitahu Fei-er jika ia baru saja bertemu dengan Muyong dan mengabarkan jika kerajaan Yan sedang dalam situasi kritis. Mendengar hal tersebut, Fei-er berniat kembali. Namun tiba-tiba, beberapa pembunuh bayaran muncul dan pertarungan pun tak dapat dihindari. Duan sempat terkena dua anak panah beracun saat coba membantu Fei-er, sebelum akhirnya ia berhasil menghabisi semua pembunuh. Ia kemudian meminta Fei-er untuk segera kembali ke kerajaan Yan, sambil meyakinkan Fei-er jika ia mampu menyembuhkan dirinya sendiri dari racun anak panah sama seperti Fei-er dulu. Mendengar hal tersebut, Fei-er bergegas pergi, tanpa ia ketahui jika racun yang berada dalam tubuh Duan jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Seorang diri, Jenderal Muyong kembali untuk menghabisi Huba, namun beberapa pasukan coba menghalanginya, hingga akhirnya terjadilah adegan pertarungan satu lawan banyak. Banyak pasukan Huba tewas di tangan Muyong, walau ia sendiri nyaris tak mampu bertahan karena luka-lukanya. Lalu saat Muyong tak mampu lagi bertahan, Fei-er muncul menghentikan adegan pengeroyokan. Di bawah kendali amarah yang menggebu-gebu, Fei-er menantang Huba untuk berduel satu lawan satu. Dalam duel tersebut terlihat perbedaan kekuatan yang jauh antara keduanya. Fei-er bahkan nyaris tewas di tangan Huba. Beruntung ia berhasil menggapai sebuah tombak, lalu menancapkannya tepat di leher Huba. Jenderal Muyong akhirnya tewas karena luka-lukanya, dan saat kembali ke hutan, ia juga mendapati Duan sudah tak bernyawa. Fei-er sendiri akhirnya kembali ke kerajaan Yan untuk mengisi kekosongan tahta. Ia juga memutuskan untuk berdamai dengan 10 kerajaan lainnya. Dan film pun selesai.